Bertahun-tahun aku dianggap wanita tak berguna oleh suamiku dan keluarganya. Namun, di pesta perusahaan yang megah itu, saat seorang asing memberiku amplop di barisan belakang, aku tahu saatnya telah tiba untuk menunjukkan siapa pemilik permainan sesungguhnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam ini, seakan langit turut menumpahkan kekesalan yang sudah lama terpendam di dalam dadaku. Aku berdiri mematung di teras samping rumah mewah mertua di kawasan Menteng. Air dingin tempias membasahi ujung gaun lamaku yang warnanya sudah sedikit pudar. Ini adalah gaun terbaik yang tersisa di lemariku, gaun yang kubeli 5 tahun lalu sebelum menikah dengan suamiku. Namun, bagi keluarga suamiku, gaun ini adalah sebuah penghinaan terhadap status sosial mereka. Di dalam rumah besar bergaya kolonial itu, lampu kristal gantung bersinar terang, membiaskan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya udara di luar tempatku berdiri. Terdengar denting gelas beradu dan tawarnya orang-orang yang merasa dunia berada dalam genggaman mereka. Malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun perusahaan properti milik keluarga suamiku. Sebuah perayaan yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota keluarga. Tapi disinilah aku, istri sah dari pewaris utama perusahaan itu, terbuang di teras samping seperti kucing yang tak diinginkan. Alasannya sederhana, menurut ibu mertuaku, penampilanku malam ini merusak pemandangan dan tidak pantas bersanding dengan tamu-tamu VVIP yang mereka undang. Kamu tunggu di luar saja, Amara. Nanti kalau ada yang tanya, bilang saja kamu sedang tidak enak badan. Begitu kata Ibu Ratna tadi, dengan nada dingin yang sudah menjadi makanan sehari-hariku. Suamiku hanya diam, tidak membela, bahkan tidak menatap mataku saat ibunya mengucapkan kalimat yang merendahkan itu. Aku merapatkan kedua tanganku, mencoba mengusir dingin. Suara musik jazz samar-samar terdengar dari dalam, bercampur dengan deru hujan. Aku melihat mobil-mobil mewah silih berganti memasuki halaman luas rumah ini. Mercedes-Benz, BMW, Porsche, dan berbagai merek Eropa lainnya berjejer rapi. Supir-supir berseragam sibuk memayungi para majikan mereka agar setitik air pun tak menodai pakaian mahal mereka. Dunia di dalam sana begitu gemerlap, begitu jauh dari jangkauanku, meskipun secara hukum aku adalah bagian darinya. Tiba-tiba, pintu samping terbuka dengan kasar. Suamiku, Radit, muncul di ambang pintu. Wajahnya yang tampan terlihat tegang dan kesal. Bau alkohol dan parfum mahal menguar kuat dari tubuhnya, menusuk hidungku bahkan sebelum dia membuka mulut. Dia mengenakan setelan jas buatan desainer Italia yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku selama setahun penuh. Penampilannya sempurna, perlambang kesuksesan seorang eksekutif muda di Jakarta, tapi matanya memancarkan kemarahan yang ditujukan hanya padaku. "Heh, kamu ngapain berdiri di situ kayak patung?" bentaknya dengan suara tertahan agar tidak terdengar oleh tamu di dalam. Aku menunduk sedikit, refleks yang terbentuk setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanannya. "Maaf, Mas. Ibu bilang aku tunggu di sini saja karena bajuku." "Bukan soal baju," potongnya cepat, wajahnya semakin merah. "Itu, lihat mobil ibu. Kamu parkir Alphardnya di mana tadi?" Aku menunjuk ke arah garasi belakang dengan ragu. "Di garasi belakang, Mas. Seperti biasa, supaya tidak menghalangi tamu." Radit mendengus kasar, seolah jawabanku adalah hal paling bodoh yang pernah didengarnya. "Dasar nggak punya otak. Itu kan mobil utama ibu. Harusnya kamu parkir di dekat lobi depan biar gampang kalau ibu mau keluar sebentar, atau mau pamer ke teman-teman sosialitanya. Kamu ini benar-benar wanita kampung ya, nggak ngerti etika orang kaya sedikit pun. Malu-maluin." Kata-kata itu, wanita kampung, sudah seperti nama tengahku di rumah ini. Setiap kesalahan kecil yang kuperbuat, atau bahkan yang bukan kesalahanku, selalu berujung pada predikat itu. Awalnya hatiku sakit luar biasa setiap mendengarnya, tapi kini rasanya hanya kebas. Seperti luka lama yang sudah menjadi jaringan parut, tidak lagi berdarah tapi tetap meninggalkan bekas jelek. "Maaf, Mas. Nanti aku pindahkan," jawabku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tetap datar dan tanpa emosi. "Nggak usah. Biar Pak Ujang yang pindahin. Kamu kalau nyetir Alphard itu bikin deg-degan,
nanti lecet sedikit biayanya mahal. Tahu? Kamu mana sanggup ganti, cibirnya. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Lagian, lihat penampilanmu. Udah dibilangin kalau ada acara keluarga itu beli baju baru. Minta uang sama aku kan bisa. Aku hampir tertawa getir mendengarnya. Minta uang? Terakhir kali aku meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga saja. Dia melemparkan dompetnya ke wajahku sambil berteriak bahwa aku hanya parasit yang bisanya menghabiskan uang suami. Uang bulanan yang dia berikan bahkan seringkali kurang untuk belanja kebutuhan dapur di rumah menteng yang standar hidupnya selangit ini, sehingga aku sering diam-diam menggunakan tabungan pribadiku yang menipis. Iya, Mas. Maaf, hanya itu yang keluar dari mulutku. Bertengkar dengannya saat ini tidak ada gunanya. Dia sedang mabuk kekuasaan dan mungkin sedikit alkohol, merasa dirinya raja di istana kecilnya. Sudah sana, jangan berdiri di depan pintu. Kelihatan sama tamu nanti. Geser ke pojok sana, dekat pos satpam. Nanti kalau acara potong kue selesai, baru kamu boleh masuk lewat pintu dapur untuk bantu-bantu beres. Perintahnya. Tanpa menunggu jawabanku, dia membanting pintu kembali, meninggalkanku sendiri dalam dinginnya malam dan hujan yang semakin deras. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara lembab Jakarta. Di dalam sana, mereka sedang merayakan kesuksesan semu. Perusahaan properti yang mereka banggakan itu sebenarnya sedang goyah. Aku tahu itu dari berkas-berkas yang sering ditinggalkan Radit sembarangan di ruang kerjanya. Utang menumpuk, proyek mangkrak, dan gaya hidup mewah mereka hanya gali lubang tutup lubang. Tapi di luar, mereka tetap menampilkan citra keluarga konglomerat yang tak tersentuh. Aku menuruti perintahnya, berjalan perlahan menuju pos satpam yang sedikit lebih terlindung dari hujan. Pak Satpam yang sedang berjaga menatapku dengan iba, tapi dia tidak berani menyapa. Dia tahu posisiku di rumah ini tak lebih berharga dari perabot lama yang ingin dibuang tapi masih sayang. Aku berdiri di sudut yang gelap, membiarkan suara hujan meredam riuh rendah pesta di dalam. Pesta di mana aku, istri dari sang pewaris, tidak diizinkan hadir. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ayahku yang teduh di Surabaya sana. Ayah yang selalu mengajarkanku untuk menjadi kuat dan tidak bergantung pada siapapun. Malam ini, di tengah hujan menteng yang dingin, aku berjanji pada diriku sendiri, ini akan menjadi pesta terakhir di mana aku diperlakukan seperti sampah. Pikiranku melayang, menembus dinginnya hujan di menteng, kembali ke masa-masa di mana aku membangun benteng pertahananku sendiri, bata demi bata, dalam kesunyian. Kilas balik itu datang begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Selama 5 tahun pernikahan kami, Radit memiliki rutinitas yang dia sebut bisnis. Dia sering keluar rumah sejak pagi buta, mengenakan setelan jas rapi, membawa tas kerja kulit, dan baru pulang larut malam dalam keadaan mabuk atau berbau parfum wanita lain. Dia bilang dia sibuk bertemu klien di kawasan SCBD, melakukan negosiasi alot untuk proyek-proyek besar. Awalnya aku percaya, atau lebih tepatnya, berusaha percaya demi menjaga kewarasan rumah tangga kami. Namun, kebohongan memiliki bau busuk yang khas, dan lama-kelamaan baunya tak bisa lagi disembunyikan oleh parfum semahal apapun. Aku mulai menyadari bahwa bisnis, Radit hanyalah kedok untuk gaya hidup hedonisnya. Dia menghabiskan waktu di klub-klub malam eksekutif, berjudi saham dengan uang perusahaan, dan bersenang-senang dengan wanita-wanita yang melihatnya sebagai dompet berjalan. Di saat itulah aku memutuskan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Aku tidak akan menjadi istri yang hanya menangis di pojokan kamar menunggu suami pulang. Aku punya otak, aku punya kemampuan, dan yang terpenting, aku punya harga diri yang harus kuselamatkan. Setiap kali Radit pergi untuk bisnisnya, aku juga punya rutinitasku sendiri. Aku akan mengganti pakaian rumahku dengan kemeja sederhana dan celana jeans, memasukkan laptop butut peninggalan masa kuliahku ke dalam tas kain, dan diam-diam menyelinap keluar rumah. Tujuanku bukan mal mewah atau cafe hits di Jakarta Selatan, melainkan tempat-tempat yang sunyi dari hingar-bingar kepalsuan, Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, atau kadang-kadang ke coworking space murah di daerah Tebet yang ramai mahasiswa. Di sanalah duniaku yang sebenarnya berada. Jauh dari sorot mata sinis Ibu Ratna dan bentakan Radit. Di antara rak-rak buku tinggi di perpusnas yang berbau kertas tua dan debu, aku menemukan kedamaian. Aku kembali membuka buku-buku hukum,
mempelajari pasal-pasal, menganalisis kasus-kasus bisnis yang rumit. Aku belajar dengan rasa lapar yang luar biasa, rasa lapar untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita bodoh, seperti yang selalu dituduhkan suamiku. Selama 2 tahun terakhir, aku diam-diam mendaftar dan mengikuti kuliah S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia. Itu adalah perjuangan yang luar biasa berat. Aku harus pintar-pintar membagi waktu antara mengurus rumah tangga, karena Ibu Ratna tidak suka melihatku, menganggur, dan mengerjakan tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Seringkali aku baru bisa belajar lewat tengah malam, setelah memastikan Radit sudah tidur mendengkur dan Ibu Ratna sudah masuk ke kamarnya. Dengan bermodalkan lampu belajar kecil agar cahayanya tidak keluar dari celah pintu kamar, aku melahap materi-materi kuliah. Aku ingat betapa sulitnya menyembunyikan semua ini. Aku harus memastikan tidak ada satupun buku kuliahku yang tercecer di ruang tamu. Aku harus menghapus riwayat pencarian di komputer rumah jika terpaksa menggunakannya. Aku hidup dalam 2 dunia. Dunia sebagai istri, upik abu, yang patuh, dan dunia sebagai mahasiswa hukum yang ambisius. Puncak dari perjuanganku terjadi 3 bulan yang lalu. Hari itu, sebuah email masuk ke akun pribadiku. Jantungku berdegup kencang saat membukanya di sudut sebuah kedai kopi kecil di Tebet. Itu adalah surat pemberitahuan resmi dari universitas. Aku dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan, jatuh membasahi layar ponselku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Aku berhasil. Aku, Amara yang selalu disebut kampungan dan tidak berguna, berhasil meraih gelar Master Hukum dengan nilai sempurna dari universitas terbaik di negeri ini, tanpa bantuan uang atau koneksi suamiku sedikitpun. Namun, kebahagiaan itu harus segera kusembunyikan. Aku tahu betul tabiat Radit. Jika dia tahu aku berhasil meraih sesuatu yang lebih tinggi darinya, egonya yang rapuh akan terluka parah. Dia tidak akan bangga, melainkan akan merasa terancam. Dia pasti akan mencari cara untuk merendahkan pencapaianku, atau lebih buruk lagi, menyabotase masa depanku. Bagi Radit dan keluarganya, istri yang baik adalah istri yang posisinya selalu di bawah suami, yang tidak boleh lebih pintar, apalagi lebih sukses. Sore itu juga, aku mencetak surat kelulusan dan transkrip nilaiku. Sesampainya di rumah, aku menyelinap ke gudang belakang. Di sana, di antara tumpukan barang-barang bekas yang berdebu, aku menemukan sebuah kotak sepatu tua yang sudah usang. Aku melipat dokumen-dokumen berharga itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop plastik agar tidak dimakan rayap, lalu menyembunyikannya di dasar kotak sepatu itu. Aku menimbunnya kembali dengan majalah-majalah lama, agar tidak menarik perhatian. Kotak sepatu bekas itu menjadi brankas rahasiaku. Di dalamnya tersimpan bukti bahwa aku bukan sekadar bayangan Radit. Di dalamnya ada harapanku untuk masa depan yang berbeda. Setiap kali Radit menghinaku, setiap kali Ibu Ratna memandangku rendah, aku akan mengingat kotak sepatu di gudang itu. Aku akan mengingat bahwa di balik diamku, aku sedang membangun senjata terkuatku, pengetahuan dan kompetensi. Mereka boleh merampas kebebasanku untuk sementara, tapi mereka tidak akan pernah bisa merampas isi kepalaku. Dan malam ini, di bawah hujan menteng yang dingin, aku tahu waktuku untuk membuka kotak sepatu itu semakin dekat. Seminggu setelah kejadian di malam hujan itu, suasana di rumah mertuaku terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Ketegangan itu bukan karena pertengkaran, melainkan sebuah kecemasan kolektif yang disembunyikan di balik topeng kemewahan. Pemicunya adalah sebuah undangan berwarna merah marun berbahan beledu dengan tulisan emas timbul yang tergeletak di meja ruang tengah. Itu adalah undangan untuk Gala Dinner Investment Summit yang diadakan oleh perusahaan keluarga suamiku. Radit menyebut acara ini sebagai malam penentuan. Dari pembicaraan telepon yang tak sengaja kudengar saat aku membersihkan ruang kerjanya, aku tahu bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang berdarah-darah. Utang jatuh tempo di mana-mana, proyek apartemen di pinggiran Jakarta mangkrak karena dana yang dikorupsi untuk gaya hidup mereka, dan bank sudah mulai mengirimkan surat peringatan keras. Malam ini adalah pertaruhan terakhir Radit. Dia mengundang puluhan investor kelas kakap, politisi, dan rekan bisnis potensial ke Grand Ballroom, sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Tujuannya satu, meyakinkan mereka untuk menyuntikkan dana segar demi menutupi lubang besar yang telah dia gali sendiri. Sore itu,
Aku sedang menyetrika kemeja Radit ketika dia masuk ke kamar dengan wajah kusut. Dia melemparkan sebuah gaun panjang berwarna abu-abu kusam ke atas kasur. Gaun itu sederhana, tertutup, dan jujur saja, terlihat sedikit kuno untuk acara sekelas gala dinner di hotel mewah. Pakai itu nanti malam, perintahnya tanpa menoleh. Aku mengambil gaun itu, merasakan bahannya yang kasar di jemariku. Ini gaun lama ibu, kan? Yang sudah ada di lemari gudang? Tanyaku pelan. Iya. Kenapa? Mau protes? Radit berbalik, matanya menatapku tajam. Dengar ya, Amara. Malam ini aku butuh kamu datang, tapi bukan untuk jadi pusat perhatian. Aku butuh kamu di sana cuma supaya investor melihat kalau aku ini pria keluarga yang stabil. Family man. Investor suka profil pengusaha yang setia dan punya istri penurut. Jadi, jangan harap kamu bisa berdandan menor atau pakai perhiasan berlian. Kamu cukup duduk manis, senyum kalau disapa, dan jangan banyak bicara. Mengerti? Aku mengangguk pelan. Mengerti, Mas. Dan satu lagi, tambahnya sambil menunjuk wajahku. Jangan bikin malu. Ibu sudah wanti-wanti, kamu duduknya di meja belakang saja. Jangan gabung di meja VVIP sama kami. Di meja depan itu khusus untuk kolega penting dan pejabat. Kamu nggak bakal nyambung ngobrol sama mereka. Duduk saja sama staf admin atau orang dapur di belakang. Hinaan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Seolah merendahkanku adalah rutinitas yang sama wajarnya dengan bernapas. Aku hanya menelan ludah, menahan rasa perih yang menjalar di dada. Dalam hati aku mencibir. Tunggu saja, Mas. Orang yang kamu anggap tidak nyambung itu sebentar lagi akan lebih mengerti hukum perusahaan daripada kamu. Malam pun tiba. Kami berangkat menggunakan 2 mobil terpisah. Radit dan Ibu Ratna berada di dalam mobil Mercedes Maybach hitam mengkilap, sementara aku diminta naik mobil operasional kantor, sebuah Kijang Innova lama, bersama beberapa staf yang membawa perlengkapan presentasi. Bahkan untuk datang ke acara suamiku sendiri, aku diperlakukan seperti karyawan magang. Sesampainya di lobi hotel yang megah di Senayan, cahaya lampu sorot menyilaukan mata. Karpet merah terbentang panjang menyambut tamu-tamu yang turun dari mobil-mobil super mewah. Aku melihat Radit turun dari mobilnya, langsung memasang senyum lebar yang sudah dilatihnya. Dia menggandeng Ibu Ratna yang malam itu tampil glamor dengan gaun sutra merah menyala, dan kalung berlian yang berkilauan. Mereka tampak seperti raja dan ratu, menyalami para tamu, tertawa renyah di depan kamera wartawan bisnis yang meliput. Aku turun dari mobil operasional di area drop-off samping, jauh dari sorotan kamera. Dengan gaun abu-abu kusam ini, aku berjalan menunduk memasuki area ballroom. Ruangan itu luar biasa megah. Langit-langitnya tinggi dengan chandelier, kristal raksasa yang menggantung anggun. Bunga-bunga segar, mawar impor dan lili putih, menghiasi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang memabukkan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih dan peralatan makan perak. Sesuai instruksi, aku mencari namaku di daftar meja. Benar saja, namaku tidak ada di deretan meja depan atau tengah. Aku menemukannya di meja nomor 45, meja paling pojok belakang, tepat di samping pintu akses pelayan dapur yang terus membuka tutup, mengeluarkan bau masakan dan suara denting piring kotor. Di meja itu, aku duduk bersama beberapa staf junior dan fotografer dokumentasi yang sibuk mengunyah makanan pembuka. Dari kejauhan, aku bisa melihat meja bundar utama di depan panggung. Di sana duduk Radit, Ibu Ratna, dan beberapa pria parubaya berjas mahal yang kutebak adalah target investor Radit. Radit terlihat sibuk menuangkan anggur, tertawa berlebihan, dan sesekali menepuk bahu pria-pria itu dengan akrab. Bahasa tubuhnya memancarkan kepanikan yang disamarkan. Dia terlalu berusaha keras. Keringat dingin yang mengilap di dahinya, meski ruangan ber-AC dingin, tidak bisa membohongi mataku. Seorang pelayan meletakkan piring berisi hidangan pembuka di depanku dengan terburu-buru, bahkan air mineral di gelasku sedikit tumpah. Dia mungkin berpikir aku bukan tamu penting, hanya staf biasa yang numpang makan. Aku tidak marah. Justru di posisi inilah aku bisa mengamati semuanya dengan jernih. Aku melihat tatapan-tatapan skeptis dari para investor saat Radit tidak melihat. Mereka saling berbisik, melirik jam tangan,
atau tersenyum miring saat Radit membual terlalu tinggi. Mereka, para hiu bisnis itu, bisa mencium bau darah. Mereka tahu perusahaan Radit sedang sekarat. Gala dinner mewah ini bagi mereka hanyalah tontonan desperado. Dan ironisnya, hanya aku di ruangan ini, istri yang dianggap bodoh dan kampungan, yang benar-benar memahami betapa fatalnya posisi Radit. Dalam diam, aku memotong i di piringku, membayangkan bahwa aku sedang memotong-motong kebohongan yang dibangun suamiku selama ini. Malam ini adalah panggung sandiwara termahal yang pernah dia buat, dan dia tidak sadar bahwa tirainya akan segera runtuh. Acara inti dimulai. Lampu ruangan diredupkan, menyisakan sorotan lampu spotlight ke arah panggung utama. Layar LED raksasa di belakang panggung menyala, menampilkan video profil perusahaan yang diedit dengan sangat dramatis. Grafik-grafik pertumbuhan yang menanjak tajam ditampilkan, grafik yang aku tahu sebagian besarnya adalah manipulasi data. Musik orkestra yang megah mengiringi setiap slide presentasi, menciptakan ilusi kejayaan dan kemakmuran. MC memanggil nama Radit dengan suara lantang. Dan inilah dia, CEO visioner kita yang telah membawa perusahaan menembus pasar global, Bapak Radit. Tepuk tangan terdengar, namun tidak semeriah yang diharapkan. Hanya staf perusahaan yang bertepuk tangan kencang karena kewajiban, sementara para investor hanya menepuk tangan sopan, beberapa bahkan tidak meletakkan gelas anggur mereka. Radit naik ke panggung dengan langkah tegap yang dipaksakan. Dia merapikan jasnya, memegang mikrofon dengan erat seolah itu adalah pelampung penyelamat hidupnya. Selamat malam, hadirin sekalian, suaranya menggema lewat pengeras suara kualitas terbaik. Malam ini adalah bukti bahwa mimpi bisa dibangun di atas fondasi yang kuat. Di saat perusahaan lain tiarap karena krisis, kita justru berlari kencang. Proyek Superblok kita di Kalimantan akan menjadi ikon baru ibu kota negara. Nilai aset kita diproyeksikan naik 300% tahun depan. Aku mendengarkan bualannya dengan rasa mual. Proyek Kalimantan? Tanah itu bahkan sengketa hukumnya belum selesai. Aku tahu karena aku pernah diam-diam membaca berkas gugatannya di ruang kerja Radit saat dia mabuk. Dia sedang menjual mimpi kosong kepada orang-orang yang memegang uang triliunan rupiah. Radit terus berbicara, semakin lama semakin berapi-api. Dia mulai menyombongkan gaya hidupnya, menyebutkan koleksi mobil sportnya sebagai bukti kesuksesan bisnis, padahal itu semua dibeli dari uang pinjaman. Dia lupa bahwa investor sejati tidak peduli dengan mobil apa yang dia pakai, tapi bagaimana arus kas perusahaannya. Saya berdiri di sini karena saya adalah pemimpin yang berani mengambil risiko. Saya tidak seperti orang-orang lemah yang takut gagal. Di keluarga kami, kesuksesan adalah DNA, teriak Radit, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Ibu Ratna di meja depan tersenyum bangga, melambaikan tangan seperti Ratu Inggris. Tepat saat Radit hendak melanjutkan kalimatnya untuk meminta komitmen investasi, tiba-tiba pintu ganda ballroom di bagian tengah belakang terbuka dengan keras. Suara dentuman pintu yang beradu dengan dinding marmer memecah keheningan ruangan, membuat semua kepala menoleh ke belakang, termasuk aku. Suasana hening seketika. Musik latar dimatikan oleh operator yang bingung. Di ambang pintu, berdiri sesosok pria tua. Itu ayahku, Pak Darmawan. Biasanya, setiap kali Radit atau Ibu Ratna bertemu ayah, mereka selalu mencibir penampilannya. Ayah memang tipikal orang Surabaya yang santai, suka memakai kaos oblong putih, celana pendek kargo, dan sandal jepit kulit, bahkan saat pergi ke bank. Kesederhanaan ayah selalu menjadi bahan lelucon Radit. Mertua Udik, begitu Radit sering memanggilnya di belakang punggungku. Tapi malam ini, pria yang berdiri di sana bukanlah bapak tua berkaos oblong yang mereka kenal. Ayah mengenakan setelan jas tenun sutra yang sangat indah. Tenun itu berwarna coklat keemasan, memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Potongannya sempurna, jelas dijahit oleh penjahit kelas atas, bukan barang konveksi. Sepatu kulitnya mengkilap, memantulkan cahaya lampu chandelier. Rambutnya yang memutih disisir rapi ke belakang. Dia berdiri tegak, tanpa sedikit pun terlihat canggung atau minder menghadapi ratusan mata kaum elit Jakarta yang menatapnya. Ayah tidak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam formal dan earpiece di telinga mereka, pengawal pribadi profesional. Radit yang berada di panggung terdiam sesaat,
matanya menyipit karena silau lampu sorot, berusaha mengenali siapa yang berani mengganggu momen kejayaannya. Ketika dia akhirnya menyadari siapa sosok itu, wajahnya berubah dari bingung menjadi merah padam karena marah dan malu. Dia merasa terhina karena mertuanya yang memalukan itu berani menampakkan diri di acara elitnya. Tanpa mematikan mikrofon, Radit mendengus kasar, suaranya terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan yang sunyi. Satpam. Hei, Satpam. Mana keamanannya ini? Siapa yang meloloskan orang tua ini masuk? Ayah tidak bergeming. Dia melangkah masuk dengan tenang, langkah kakinya mantap menggema di atas karpet tebal. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Mereka melihat aura berbeda dari pria tua ini. Aura yang tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Radit tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana di depan para investor, namun justru terdengar sangat menghina. Maaf, hadirin sekalian, ada sedikit gangguan teknis. Ini mertua saya dari kampung. Mungkin dia tersesat atau mau minta uang saku tambahan. Maklum, orang desa kadang tidak tahu etika kalau ada acara resmi. Gelak tawa kecil terdengar dari meja Ibu Ratna dan beberapa kroninya, tapi sebagian besar tamu, terutama para investor besar, justru terdiam. Mereka menatap ayah dengan pandangan menyelidik. Sebagai pebisnis ulung, mereka punya insting untuk mengenali uang lama dan uang baru. Dan apa yang mereka lihat pada sosok ayah saat ini bukanlah kemiskinan, melainkan kekuatan yang tenang. Aku menahan napas di kursiku di pojok belakang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena malu, tapi karena rasa bangga yang meledak-ledak. Radit baru saja melakukan kesalahan fatal. Dia baru saja menghina seseorang yang kekayaannya mungkin bisa membeli seluruh gedung hotel ini secara tunai. Dia tidak tahu bahwa di balik kaos oblong yang biasa ayah pakai, tersimpan otak jenius seorang perintis teknologi yang disegani di Asia Tenggara. Ayah terus berjalan, tatapannya lurus ke arah panggung, mengabaikan ocehan Radit. Dia tidak menatapku, tapi aku tahu dia datang untukku. Dia datang untuk mengambil kembali martabat putrinya yang telah lama diinjak-injak. Pak Radit, suara ayah tiba-tiba terdengar, tenang namun menggelegar, tanpa perlu berteriak. Salah satu pengawalnya dengan sigap memberikan mikrofon wireless yang entah didapat dari mana. Sebaiknya kamu turun dari panggung itu. Panggung itu terlalu tinggi untuk orang yang berdiri di atas tumpukan utang. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Para investor langsung menegakkan punggung mereka. Radit ternganga, wajahnya pucat pasi. Berani-beraninya kamu bicara begitu di acaraku. Keamanan. Seret orang tua ini keluar. Teriak Radit histeris, suaranya pecah. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan hotel yang bergerak. Mereka justru menunduk hormat ketika ayah melewati mereka. Radit tidak sadar, malam ini bukan lagi miliknya. Panggung eksekusi telah disiapkan, dan dia baru saja menyerahkan lehernya sendiri. Aku meremas serbet di pangkuanku, menahan senyum tipis. Habislah kamu, Mas. Keheningan di dalam ballroom itu begitu mencekam hingga suara denting sendok yang jatuh ke lantai dari tangan seorang pelayan terdengar, seperti letusan pistol. Radit masih berdiri di podium, wajahnya merah padam antara malu dan marah, sementara tangannya gemetar memegang mikrofon. Dia baru saja memerintahkan keamanan untuk menyeret ayah keluar, namun tak ada satupun petugas yang bergerak. Sebaliknya, kepala keamanan hotel justru terlihat mengangguk hormat ke arah ayah yang berjalan santai menuju panggung. Ayah menaiki anak tangga panggung dengan langkah ringan, seolah dia masih muda. Dia berdiri tepat di samping Radit. Perbedaan aura di antara mereka begitu mencolok bagaikan langit dan bumi. Radit dengan jas mahalnya terlihat kerdil dan ketakutan, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen, sementara ayah dengan jas tenunnya berdiri tegak laksana gunung karang yang tak tergoyahkan. Tanpa permisi, ayah mengambil alih mikrofon dari tangan Radit yang lemas. Radit ingin melawan, tapi tatapan tajam ayah, tatapan yang jarang sekali beliau keluarkan kecuali saat menghadapi masalah serius, membuat nyali suamiku ciut seketika. Radit mundur selangkah, hampir tersandung kabel sound system. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara ayah terdengar tenang, berwibawa, dan sangat rendah hati. Tidak ada nada sombong seperti saat Radit berpidato tadi.
Maaf jika kehadiran saya mengganggu acara makan malam yang mewah ini. Nama saya Darmawan. Beberapa investor tua di barisan depan mulai berbisik-bisik. Sepertinya nama itu tidak asing bagi pemain lama di dunia bisnis. Meskipun Radit yang masih hijau dan sombong tidak pernah menyadarinya. Mungkin menantu saya, Radit, memperkenalkan saya sebagai mertua dari kampung yang tidak tahu etika. Lanjut ayah sambil melirik sinis ke arah Radit yang kini keringat dinginnya sudah membasahi kerah kemeja. Dan memang benar, saya berasal dari kampung. Saya memulai usaha saya dari sebuah garasi kecil yang panas dan pengap di pinggiran Surabaya, 30 tahun yang lalu. Saat itu, Radit mungkin masih sibuk merengek minta mainan mahal pada ibunya. Terdengar tawa tertahan dari beberapa tamu undangan. Wajah Ibu Ratna di meja depan sudah pucat pasi, tangannya meremas taplak meja hingga buku-bukunya memutih. Dia tahu, jika ayah sudah bicara di depan umum, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ayah tersenyum tipis, lalu menatap lurus ke arah kamera wartawan yang meliput. Selama ini saya diam. Saya membiarkan putri saya dihina karena kesederhanaannya. Saya membiarkan keluarga saya direndahkan karena kami tidak suka pamer. Tapi malam ini, saya rasa sudah cukup sandiwaranya. Dunia perlu tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ayah mengeluarkan sebuah dokumen dari saku jas dalamnya. Siang tadi, tepat pukul 2, proses akuisisi perusahaan rintisan teknologi yang saya bangun, Nusantara Tech, telah resmi ditandatangani oleh sebuah perusahaan unicorn global yang berbasis di Singapura. Nilai akuisisi tunai yang disepakati adalah 850 miliar rupiah. Suara hirup napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru ruangan. Angka itu, 850 miliar rupiah, bukanlah angka yang main-main. Itu adalah jumlah yang fantastis, jauh melebihi valuasi perusahaan Radit yang penuh utang itu. Radit terbelalak, mulutnya menganga lebar seolah rahangnya copot. Matanya menatap ayah dengan pandangan tidak percaya, seakan dia sedang melihat hantu. Namun, suara ayah meninggi sedikit, memotong kasak kusuk yang mulai riuh. Uang itu bukan untuk saya. Saya sudah tua, saya hanya butuh kebun kecil dan ketenangan di desa. Oleh karena itu, dalam dokumen ini juga tertulis jelas. Ayah mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Bahwa saya telah memindahkan 100% kepemilikan saham e-holding company baru saya, beserta seluruh dana hasil akuisisi tersebut, atas nama putri tunggal saya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa? Amara, panggil ayah lantang. Seketika itu juga, ratusan kepala menoleh, mencari sosok yang dipanggil. Wartawan yang tadinya fokus ke panggung, kini memutar kamera mereka dengan panik, mencari-cari di mana sang pewaris triliunan itu berada. Lampu sorot e-spotlight yang dikendalikan operator di atas balkon bergerak liar, menyapu ruangan, hingga akhirnya berhenti tepat di pojok belakang, di dekat pintu dapur yang bau, tempat aku duduk termenung dengan gaun abu-abu kusamku. Cahaya terang itu menyilaukan mataku. Aku mengangkat tangan untuk menghalangi silau, tapi itu justru membuat semua orang bisa melihat wajahku dengan jelas di layar besar. Wajah seorang istri yang selama ini disembunyikan, diremehkan, dan dianggap tidak berguna. Kini, wajah itulah yang menjadi pusat semesta di ruangan ini. Amara adalah pemilik sah dari kekayaan yang baru saja saya sebutkan, ucap ayah dengan suara bergetar bangga. Dia bukan wanita bodoh seperti yang sering dituduhkan suaminya. Dia wanita cerdas, kuat, dan sekarang dia adalah wanita yang jauh lebih kaya daripada siapapun di ruangan ini, termasuk kamu, Radit. Radit menoleh ke arahku. Ekspresi wajahnya adalah campuran dari ketakutan murni dan keserakahan yang mendadak muncul. Dia melihatku bukan lagi sebagai istri yang bisa dia bentak, tapi sebagai brankas berjalan yang berisi ratusan miliar. Di layar besar, aku bisa melihat diriku sendiri. Aku tidak lagi menunduk. Aku menegakkan punggungku, menatap lurus ke arah kamera, lalu perlahan mengalihkan pandanganku ke arah Radit di panggung. Tatapanku dingin, datar, tanpa emosi. Di meja depan, Ibu Ratna terlihat seperti orang yang terkena serangan jantung mendadak. Gelas anggur di tangannya jatuh, memecah di lantai, menumpahkan cairan merah yang merembes di karpet putih, seolah menjadi pertanda darah yang akan tumpah dalam perang dingin keluarga kami. Suasana pesta yang tadinya penuh kepalsuan kini hancur lebur, digantikan oleh realitas baru yang mengejutkan.
si Upik Abu ternyata adalah seorang ratu yang menyamar. Kekacauan meledak seketika setelah ayah turun dari panggung. Tidak ada lagi yang peduli pada presentasi bisnis Radit. Para investor yang tadi duduk manis mendengarkan bualan Radit, kini serentak berdiri. Mereka seperti semut yang mencium gula, berbondong-bondong bergerak ke arah belakang ruangan, ke tempat aku duduk. Para wartawan berebut posisi, mengarahkan lensa kamera mereka ke wajahku, memberondongku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak sempat kudengar karena riuh rendah suara di sekelilingku. Bu Amara, Bu Amara, apakah benar nilai akuisisinya mencapai 850 miliar? Bu Amara, apa rencana ibu ke depan dengan dana sebesar itu? Bu, lihat sini sebentar untuk foto headline besok. Aku masih duduk terpaku di kursiku. Staf junior dan pelayan dapur yang tadi duduk semeja denganku kini menyingkir dengan canggung, memberi jarak seolah aku adalah makhluk suci yang tak boleh disentuh sembarangan. Mereka menatapku dengan pandangan takut dan kagum, seakan tak percaya bahwa wanita yang tadi makan sisa hidangan pembuka bersama mereka adalah seorang triliuner. Di tengah kerumunan itu, aku melihat Radit berjuang menembus lautan manusia. Dia melompat turun dari panggung, bahkan sempat mendorong seorang pelayan hingga terjatuh demi bisa sampai ke tempatku lebih cepat. Wajahnya yang tadi pucat karena syok, kini berubah drastis. Dia memasang senyum paling manis yang pernah kulihat, senyum palsu yang biasanya dia gunakan untuk merayu klien wanita kaya. Minggir, minggir semua. Itu istri saya, teriak Radit sambil menyibak kerumunan wartawan. Dia akhirnya berhasil sampai di depan mejaku. Napasnya terengah-engah, jas mahalnya sedikit berantakan. Dia langsung berlutut di samping kursiku, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku dengan cepat sebelum kulitnya yang berkeringat itu menyentuhku. Sayang, Amara, ucapnya dengan nada lembut yang dibuat-buat, nada yang membuat perutku mual. Kenapa kamu gak bilang dari dulu kalau ayah punya rencana hebat begini? Ya ampun, aku bangga banget sama kamu. Aku tahu kamu itu memang pembawa hoki buat aku. Kamu itu istri yang paling hebat. Dia mencoba tertawa renyah, tapi matanya bergerak liar, memindai ekspresiku, mencari celah untuk masuk kembali ke dalam hatiku. Dengar, sayang, itu uang banyak banget. Loh, kamu pasti bingung mengelolanya, kan? Kamu kan gak biasa pegang uang segitu. Sini, biar Mas bantu kelola. Kita bisa suntikan ke perusahaan properti kita. Kita bisa jadi pasangan paling powerful di Jakarta. Kamu mau apa? Tas Hermes? Liburan ke Paris? Mas belikan besok, ya? Aku menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Betapa cepatnya manusia berubah ketika mencium bau uang. Baru 1 jam yang lalu dia memarahiku karena salah parkir dan menyuruhku duduk dekat dapur. Sekarang, dia berlutut memohon seolah aku adalah dewi penyelamatnya. Dia pikir aku masih Amara yang bodoh, Amara yang haus akan sedikit saja perhatian darinya. Dia salah besar. Mas, panggilku pelan. Ya, sayang. Ya, cintaku, jawabnya cepat. Wajahnya penuh harap. Kamu lupa? Kamu sendiri yang bilang aku ini wanita kampung yang tidak tahu etika orang kaya. Mana mungkin aku bisa mengelola uang sebanyak itu? Bukannya menurut kamu, aku ini cuma parasit? Tanyaku dengan nada datar. Senyum Radit membeku. Ah, itu kan Mas cuma bercanda. Mas lagi stres aja tadi. Kamu tahu kan Mas sayang banget sama kamu. Jangan diambil hati dong omongan tadi. Sebelum aku sempat menjawab lagi, tiba-tiba kerumunan di belakang Radit terbelah. Hawa dingin seolah menyapu masuk, membuat orang-orang secara naluriah menyingkir memberikan jalan. Bukan karena mereka ingin, tapi karena aura intimidasi yang kuat memancar dari sosok yang baru datang itu. Seorang pria muda, mungkin seusia dengan Radit, berjalan masuk dengan langkah tegap. Dia mengenakan jas hitam formal yang basah kuyup di bagian bahunya, menandakan dia baru saja menerobos hujan deras di luar tanpa mempedulikan payung. Wajahnya tampan namun dingin, tanpa ekspresi sedikit pun. Matanya tajam seperti elang, menatap lurus ke arahku, mengabaikan kilatan lampu kamera dan tatapan penasaran orang-orang. Itu Dimas, pengacara muda yang selama ini menjadi tangan kanan ayah secara rahasia. Dialah yang mengurus semua legalitas akuisisi perusahaan ayah, dan juga membantuku mengurus pendaftaran S2-ku,
tanpa sepengetahuan siapapun. Dimas tidak menyalami siapapun. Dia bahkan tidak melirik Radit yang masih berlutut di lantai. Dia berjalan langsung ke mejaku, tetesan air hujan jatuh dari ujung jasnya ke karpet. Keheningan kembali tercipta di lingkaran kecil di sekitarku. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan pria misterius ini. Dengan gerakan efisien, Dimas mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik jasnya. Amplop itu terlihat sedikit lembab karena hujan, tapi isinya terjaga aman. Dia menyodorkannya padaku dengan dua tangan, sebuah gestur penghormatan yang sangat kontras dengan cara Radit memperlakukanku. "Selamat malam, Bu Amara." Suaranya baritone, tenang namun tegas, terdengar jelas di tengah keheningan itu. "Maaf saya terlambat. Hujan di luar sangat deras dan macet total. Tapi saya pastikan dokumen ini sampai ke tangan Ibu tepat waktu." Aku menerima amplop itu. Terasa tebal dan berat. Aku tahu persis apa isinya. Ini bukan sekadar dokumen bisnis. Ini adalah amunisi. Ini adalah bom waktu yang sudah kami rakit berbulan-bulan lamanya. Radit yang penasaran mencoba mengintip. "Itu apa? Dokumen transfer dana dari ayah? Sini, biar saya bantu cek legalitasnya." "Saya suaminya, saya berhak tahu," katanya sambil mencoba meraih amplop itu. Dimas dengan sigap menepis tangan Radit, gerakannya cepat dan tak terduga. Radit terkejut, memegang tangannya yang ditepis seolah kesakitan. "Maaf, Pak Radit," ucap Dimas dingin, matanya menatap Radit dengan tatapan merendahkan. "Anda tidak punya hak apapun atas dokumen ini. Ini bersifat sangat pribadi dan rahasia, hanya untuk klien saya, Ibu Amara." Lalu Dimas membungkuk sedikit ke arahku, mendekatkan wajahnya ke telingaku agar suaranya tidak tertangkap oleh mikrofon wartawan yang disodorkan terlalu dekat, namun cukup keras untuk didengar oleh Radit yang berada di sebelahnya. "Semuanya ada di situ, Bu," bisik Dimas. "Semua bukti yang Ibu minta. Rekening rahasia, data aset yang disembunyikan, dan foto-foto itu. Waktunya membalikkan meja, Bu Amara. Hancurkan mereka sekarang." Aku memegang amplop itu erat-erat. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku menatap Dimas dan mengangguk pelan. Lalu aku beralih menatap Radit yang kini tampak bingung, dan mulai ketakutan melihat amplop coklat di tanganku. Dia sepertinya mulai menyadari bahwa isi amplop itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar surat warisan. Malam ini, di bawah sorot lampu ballroom yang mewah, aku akan membuka kotak Pandora yang akan menyeret suamiku ke neraka yang dia ciptakan sendiri. Jarak antara meja pojok belakang tempatku duduk dan panggung utama di depan sana mungkin hanya sekitar 50 meter. Namun, saat aku bangkit berdiri sambil mencengkeram amplop coklat tebal itu, jarak tersebut terasa membentang seperti jembatan yang menghubungkan dua kehidupan yang berbeda. Di belakangku adalah kehidupan sebagai Amara si upik abu, istri yang penurut, menantu yang dihina, dan wanita yang dianggap tak berguna. Di depan sana, di atas panggung yang bermandikan cahaya sorot itu, menanti kehidupan baruku sebagai Amara sang pemilik, wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Aku melangkah keluar dari area meja belakang. Suara high heels milikku, sepatu lama yang sudah kusol ulang berkali-kali, mengetuk lantai marmer hotel dengan irama yang konstan dan tegas. Ta, ta, ta. Bunyi itu terdengar begitu nyaring di telingaku sendiri, seolah menjadi detak jantung baru yang memompa keberanian ke seluruh tubuhku. Keheningan di ballroom itu begitu absolut, begitu mencekam. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku. Tatapan mereka bermacam-macam. Ada yang penasaran, ada yang bingung, ada yang meremehkan karena melihat gaun abu-abu kusamku, namun tak sedikit pula yang memandang dengan ketakutan karena aura intimidasi yang dibawa oleh Dimas dan para pengawal ayah. Mereka semua menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh istri dari CEO yang baru saja dipermalukan oleh mertuanya sendiri. Radit masih berdiri kaku di dekat meja VVIP, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Dia menatapku dengan mata terbelalak, campuran antara horor dan ketidakpercayaan. Saat aku melintas tepat di hadapannya, dia seolah tersentak dari mimpi buruknya. Insting manipulatifnya kembali bekerja. Dia melangkah cepat, mencoba menghalangi jalanku menuju panggung. Tangannya terulur, jemarinya yang gemetar berusaha meraih lengan atasku, gerakan yang sudah ribuan kali dia lakukan untuk menyakitiku atau menyeret paksa aku pulang.
Amara, desisnya, suaranya parau dan bergetar hebat. Berhenti. Kamu mau apa? Jangan bikin malu aku lebih jauh lagi. Kita pulang sekarang. Aku berhenti sejenak, membiarkan tangannya menggantung di udara, hanya beberapa sentimeter dari kulitku. Namun, sebelum dia sempat menyentuhku, sebuah tangan kekar milik salah satu pengawal ayah, pria bertubuh raksasa dengan wajah datar, mencengkeram pergelangan tangan Radit dengan kuat. Aarg! Radit meringis kesakitan, tubuhnya melintir. Lepas? Siapa kalian? Saya suaminya. Aku menoleh perlahan ke arah Radit. Dulu, tatapan matanya yang tajam sudah cukup untuk membuat nyaliku ciut dan membuatku meminta maaf atas kesalahan yang tidak kulakukan. Tapi malam ini, saat aku menatap ke dalam matanya, aku tidak menemukan monster yang menakutkan. Aku hanya melihat seorang pria kecil, ketakutan, dan menyedihkan yang sedang berusaha mempertahankan istana pasirnya yang sedang diterjang ombak. Kamu bukan suamiku lagi, Mas, ucapku pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh dia dan orang-orang di meja sekitarnya, termasuk Ibu Ratna yang kini menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Malam ini, kamu hanyalah terdakwa di pengadilanku. Tanpa menunggu jawabannya, aku kembali melangkah, menaiki anak tangga panggung satu persatu. Setiap pijakan terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena aku membawa beban kenangan 5 tahun pernikahan yang penuh air mata. Setiap anak tangga mewakili 1 tahun penderitaan yang kualami. Tahun pertama saat aku dilarang bekerja. Tahun kedua saat aku keguguran dan dituduh lemah kandungan. Tahun ketiga saat perselingkuhan pertamanya tercium. Tahun keempat saat dia mulai memukul. Dan tahun kelima, tahun di mana aku memutuskan untuk melawan. Ayah sudah menungguku di tengah panggung. Wajah tuanya yang teduh memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan dan mundur beberapa langkah ke sisi gelap panggung, memberiku ruang sepenuhnya. Dia tahu, ini adalah pertempuranku. Ini adalah panggung eksekusiku. Aku berdiri di balik podium akrilik bening itu. Cahaya spotlight yang sangat terang menerpa wajahku, membuatku menyipitkan mata sejenak. Panas lampu itu terasa membakar kulit, tapi anehnya, hatiku terasa dingin. Dingin yang menenangkan. Aku meletakkan amplop coklat itu di atas podium. Suara kertas yang bergesekan dengan permukaan akrilik tertangkap oleh mikrofon sensitif. Terdengar seperti suara pedang yang ditarik dari sarungnya ke seluruh penjuru ruangan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan, lalu mendekatkan bibirku ke mikrofon. Selamat malam. Suaraku bergema, stabil dan jernih, tanpa sedikit pun nada ragu. Maaf jika drama keluarga ini mengganggu makan malam mewah Anda sekalian. Tapi, karena suami saya, Bapak Radit yang terhormat, telah menjadikan acara ini sebagai panggung kebohongannya, maka izinkan saya menggunakan panggung yang sama untuk menyajikan kebenaran. Aku melihat ke bawah panggung. Radit kini dikepung oleh 2 pengawal, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatapku dengan putus asa. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Dia menggeleng-gelengkan kepala, mulutnya membentuk kata, jangan, memohon belas kasihan yang tidak pantas dia dapatkan. Radit selalu bilang pada kalian, dan pada saya setiap hari, bahwa saya adalah wanita bodoh. Wanita kampung yang tidak mengerti apa itu bisnis, tidak mengerti apa itu strategi, dan hanya menjadi beban hidupnya. Ujarku sambil membuka segel amplop coklat itu perlahan. Dia bilang investasi kalian aman di tangannya, karena dia adalah lulusan bisnis luar negeri yang jenius. Tapi, mari kita lihat fakta sebenarnya tentang siapa yang bodoh dan siapa yang jenius di sini. Aku menarik dokumen pertama. Selembar kertas tebal dengan tinta emas. Dimas, yang sudah berdiri di samping operator multimedia di sayap panggung, dengan sigap menerima salinan digital yang sudah kami siapkan. Dalam hitungan detik, layar LED raksasa di belakangku yang tadi menampilkan grafik palsu perusahaan Radit, kini berubah tampilan. Sebuah ijazah besar terpampang jelas di layar raksasa itu. Resolusinya begitu tinggi hingga semua orang bisa membaca tulisan yang tertera di sana. Universitas Indonesia ijazah magister hukum diberikan kepada Amara predikat, cum laude, dengan pujian. Gumam keterkejutan meledak di ruangan itu, seperti dengungan lebah yang marah. 5 tahun. Kataku, membiarkan suaraku menekan setiap suku kata.
Selama 5 tahun Radit sibuk dengan pesta-pesta, bisnisnya yang tidak menghasilkan apa-apa selain utang. Saya belajar. Saat Radit pulang mabuk dan memaki saya karena makanannya dingin, saya sedang membaca buku tebal tentang hukum korporasi di bawah selimut dengan senter agar tidak ketahuan. Saat Radit menghina saya di depan teman-temannya sebagai istri pajangan yang rusak, saya sedang menyusun tesis tentang kejahatan kerah putih dan penggelapan dana perusahaan. Aku menatap tajam ke arah para investor yang duduk di barisan depan. Tuan-tuan, kalian percayakan uang miliaran rupiah pada pria yang bahkan tidak tahu bahwa istrinya yang tidur di sebelahnya setiap malam adalah seorang ahli hukum lulusan terbaik universitas nomor 1 di negeri ini? Jika dia bisa sebodoh itu dalam mengenali orang terdekatnya, bayangkan sebodoh apa dia dalam mengelola uang kalian. Wajah para investor itu berubah. Keraguan yang tadi hanya tersirat kini menjadi kemarahan yang nyata. Mereka merasa ditipu mentah-mentah. Radit mencoba berteriak, "Itu palsu. Ijazah itu palsu. Dia cuma beli gelar." Tapi suaranya tenggelam oleh bisik-bisik yang semakin keras. "Belum cukup?" tanyaku, nadaku mulai meninggi. Aku tidak memberi jeda bagi Radit untuk bernapas. "Mari kita bicara soal uang." Radit bilang perusahaan butuh dana segar untuk ekspansi proyek Grand Borneo di Kalimantan. Proyek prestisius, katanya. Masa depan properti Indonesia, katanya. Aku mengeluarkan tumpukan dokumen kedua. Kali ini lebih tebal, bundel rekening koran dan bukti transaksi. "Dimas, tolong tampilkan slide berikutnya," perintahku. Layar berubah lagi. Kali ini menampilkan deretan angka yang memusingkan, tapi dengan highlight merah yang jelas pada transaksi-transaksi tertentu. Ini adalah audit forensik keuangan perusahaan selama 24 bulan terakhir. Jelasku layaknya seorang dosen yang sedang membedah kasus di depan mahasiswanya. Lihat aliran dana ini. Tanggal 12 Januari, 2 miliar rupiah keluar. Keterangannya, pembayaran vendor baja. Tapi mari kita telusuri rekening penerimanya. Slide berganti, menampilkan foto sebuah showroom mobil mewah dan sebuah apartemen penthouse. Uang itu tidak pernah sampai ke pabrik baja. Uang itu mengalir ke rekening e-showroom, e-mobil sport di Jakarta Utara untuk pelunasan Porsche 911 yang sering dipamerkan Radit di Instagramnya. Dan lihat ini, transfer rutin sebesar 50 juta rupiah setiap bulan, ditambah pembayaran sewa penthouse di Kemang Village senilai 0,5 miliar setahun. Aku memberi jeda dramatis, membiarkan para hadirin bertanya-tanya. Lalu aku menekan tombol Next pada e-clicker yang ada di podium. Foto seorang wanita cantik, muda, dengan pakaian minim terpampang di layar. Dia sedang berpose di depan mobil Porsche yang dibeli dengan uang perusahaan, memegang tas Hermes yang harganya sebanding dengan harga rumah tipe 36. "Perkenalkan, ini Bella," ucapku dingin. "Bukan karyawan, bukan konsultan, bukan investor. Dia adalah wanita simpanan suami saya. Seluruh gaya hidup mewahnya, apartemennya, mobilnya, liburannya ke Bali setiap bulan, dibiayai dari uang yang bapak-bapak setorkan sebagai modal kerja. Jadi, selamat ya, bapak-bapak investor. Kalian tidak sedang membangun apartemen di Kalimantan, kalian sedang membiayai hobi maksiat suami saya." Suasana ballroom meledak. "Bajingan!" teriak Pak Haryo, salah satu investor terbesar, sambil melempar gelasnya ke lantai hingga pecah berantakan. "Radit, kamu bilang uang itu untuk pembebasan lahan. Kembalikan uang kami, penipu." Radit di bawah sana tampak semakin mengecil. Dia mencoba menutup wajahnya dengan tangan, tapi tidak ada tempat bersembunyi. Dia menggeleng-gelengkan kepala, "Bukan, itu salah paham. Amara bohong. Itu fitnah." Racauannya terdengar menyedihkan di tengah amukan massa. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa kasihan. Yang tersisa hanya keinginan untuk mengakhiri semua ini dengan satu pukulan terakhir yang mematikan. "Simpan amarah kalian, tuan-tuan," potongku, suaraku membelah keributan itu. Karena yang terburuk belum saya tunjukkan. Aku mengambil dokumen terakhir dari amplop. Selembar kertas yang terlihat biasa saja, namun memiliki bobot emosional paling berat bagiku. Tanganku sedikit gemetar saat memegangnya, bukan karena takut,
tapi karena menahan tangis kemarahan yang nyaris pecah. Korupsi uang perusahaan mungkin adalah risiko bisnis bagi kalian. Perselingkuhan mungkin hal yang lumrah bagi moral bejat pria seperti Radit. Tapi dokumen ini... Suaraku bergetar hebat. Dokumen ini membuktikan bahwa Radit bukan hanya pebisnis gagal, dia adalah manusia tanpa hati nurani. Layar di belakangku menampilkan sebuah dokumen surat kuasa jual dan sertifikat hak milik tanah. Di sana terpampang foto sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang asri, rumah masa kecilku di desa, rumah tempat orang tuaku tinggal dan menua dengan tenang. Ini adalah rumah orang tua saya. Satu-satunya harta yang dimiliki ayah dan ibu saya di kampung. Tempat saya dibesarkan. Tempat yang penuh kenangan suci bagi kami. Suaraku mulai parau. Minggu lalu, saya menemukan dokumen ini di tas kerja Radit. Ini adalah surat kuasa untuk menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga guna menutupi utang judi saham Radit yang mencapai 5 miliar rupiah. Aku menunjuk ke bagian tanda tangan di layar yang diperbesar. Di sini tertulis tanda tangan saya, Amara, sebagai pemberi kuasa dan pewaris tunggal. Tapi demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku menatap tajam ke mata Radit. Saya tidak pernah, dan tidak akan pernah, menandatangani surat terkutuk ini. Radit memalsukan tanda tangan istrinya sendiri untuk mengusir mertuanya dari rumah mereka, hanya demi menyelamatkan lehernya sendiri dari penagih utang. Layar kemudian menampilkan hasil analisis grafologi dari laboratorium forensik kepolisian yang menyatakan dengan tegas, tanda tangan palsu non-identik. Hembusan napas kaget terdengar serentak. Jika penggelapan uang membuat para investor marah, maka tindakan memalsukan tanda tangan untuk menjual rumah mertua membuat mereka merasa jijik. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal kejahatan kemanusiaan yang rendah. Bahkan para pebisnis yang paling kejam di ruangan itu pun memandang Radit dengan tatapan seolah dia adalah kotoran yang menempel di sepatu mereka. Dia menghina ayah saya kampungan. Ucapku lirih, air mata menetes satu di pipiku, bukan air mata sedih, tapi air mata murka. Dia merendahkan asal-usul saya. Tapi dia tidak malu untuk mencoba mencuri atap yang melindungi kepala orang tua saya. Manusia macam apa kamu, Mas? Radit akhirnya runtuh sepenuhnya. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu, kepalanya tertunduk dalam. Bahunya berguncang. Bukan karena penyesalan, aku yakin itu, tapi karena dia sadar dia sudah tamat. Benar-benar tamat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada alasan yang bisa dikarang, tidak ada lagi tempat berlindung. Aku menutup amplop kosong itu, melipatnya menjadi 2, lalu berjalan ke bibir panggung. Aku berdiri tepat di atas Radit yang berlutut di bawah sana. Malam ini, ucapku, suaraku kembali dingin dan tegas. Saya, Amara, sebagai pemegang saham mayoritas baru dari holding company yang telah membeli seluruh utang-utang perusahaan ini dari bank, menyatakan mengambil alih seluruh aset perusahaan. Saya membekukan seluruh akses keuangan Radit Prasetya. Dan mulai besok pagi, tim hukum saya yang dipimpin oleh Saudara Dimas akan melaporkan 3 pasal sekaligus ke kepolisian. Penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi, dan pemalsuan dokumen negara. Aku melemparkan amplop kosong itu ke bawah. Amplop itu melayang ringan, berputar di udara, lalu jatuh tepat di depan lutut Radit. Nikmati sisa malammu, Mas. Karena besok, kamu akan tidur di sel penjara yang dingin, tanpa AC, tanpa kasur empuk, dan tanpa pelayan yang bisa kamu bentak. Aku mematikan mikrofon. Bunyi klik kecil itu menandakan berakhirnya pertunjukan. Panggung eksekusi telah selesai. Sang terdakwa telah divonis, dan sang algojo, istrinya sendiri, telah menjatuhkan kapaknya. Kehancuran itu terjadi dalam sekejap mata, namun rasanya berlangsung dalam gerakan lambat yang menyakitkan. Begitu aku mematikan mikrofon, bendungan ketertiban di ruangan itu jebol seketika. Teriakan, makian, dan tuntutan saling bersahutan, menciptakan kakofoni suara yang memekakan telinga. Para investor, yang beberapa menit lalu masih duduk rapi dengan etika makan yang sempurna, kini berubah menjadi gerombolan yang buas. Mereka merangsek maju, mengabaikan jarak sosial, mengabaikan sopan santun, didorong oleh satu tujuan, menghancurkan Radit. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Radit,
Kembalikan uang saya malam ini juga atau saya pastikan kamu mati membusuk di penjara. Dasar penipu ulung. Keluarga maling. Radit, yang masih berlutut lemas, tampak seperti sepotong daging segar yang dilemparkan ke tengah kolam piranha. Dia mencoba berdiri, mencoba mundur, wajahnya penuh teror. Tunggu. Pak Haryo, Pak Gunawan, dengar dulu. Saya bisa jelaskan. Saya bisa ganti. Beri saya waktu. Teriaknya histeris, tangannya menggapai-gapai udara. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Salah satu investor yang emosional, bahkan meludah tepat ke arah wajahnya. Ludah itu menempel di pipi Radit. Simbol penghinaan tertinggi bagi pria yang selama ini begitu memuja citra bersih dan wanginya. Keamanan hotel, yang kini berada di bawah komando tak langsung dari Dimas, bergerak cepat. Namun, mereka tidak bergerak untuk melindungi martabat Radit, melainkan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri yang bisa merusak properti hotel. 4 petugas keamanan bertubuh besar menerobos kerumunan, mencengkeram kedua lengan Radit dengan kasar, menyeretnya bangun seperti mengangkat karung beras. Lepaskan saya. Kalian tahu siapa saya? Saya pemilik acara ini. Radit meronta, kakinya menendang-nendang angin. Jas Italia mahalnya sobek di bagian bahu, kancing kemejanya terlepas, memperlihatkan dadanya yang naik turun karena panik. Anda sudah bukan pemilik apa-apa lagi, Pak, ucap kepala keamanan hotel dengan dingin. Perintah dari pemilik baru, Anda harus segera dikosongkan dari area ini karena kehadiran Anda memicu kerusuhan. Amarah, amarah. Radit berteriak memanggil namaku saat dia diseret menjauh. Matanya mencari-cariku di atas panggung. Sayang, tolong aku. Jangan biarkan mereka bawa aku. Aku suamimu. Kita punya janji suci pernikahan. Amarah. Aku berdiri diam di pinggir panggung, menatapnya dengan ekspresi datar yang tak tertembus. Teriakan, janji suci, itu terdengar begitu konyol sekarang. Janji yang dia hianati setiap kali dia menyentuh wanita lain, janji yang dia injak setiap kali dia merendahkanku. Aku melihatnya diseret keluar melalui pintu samping, teriakan putus asanya perlahan memudar, ditelan oleh suara riuh rendah di dalam ballroom. Dan saat pintu itu tertutup, aku merasakan sebuah tali yang selama ini menjerat leherku akhirnya putus. Aku bebas. Namun, urusanku belum selesai sepenuhnya. Masih ada satu parasit lagi yang harus kubersihkan. Aku menuruni tangga panggung dengan anggun. Kerumunan orang langsung membelah, memberiku jalan seolah aku adalah nabi yang baru turun dari gunung. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut, kagum, dan hormat. Aku tidak memedulikan mereka. Mataku tertuju pada satu titik di meja VVIP paling depan. Di sana, Ibu Ratna tergeletak di lantai, dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya yang tampak bingung. Dia pingsan. Pingsan yang sangat strategis, tepat di saat anaknya diseret keluar. Posisinya begitu teatrikal, satu tangan terkulai lemah di samping, satu tangan di dada, kepalanya miring dengan sudut yang pas. Aku berjalan mendekat. Teman-teman arisannya, ibu-ibu dengan berlian besar dan wajah penuh botoks, mundur teratur saat melihat kedatanganku. Mereka tidak berani menatap mataku. Mereka tahu, jika aku bisa menghancurkan Radit yang merupakan CEO, menghancurkan reputasi mereka hanyalah soal menjentikan jari. Aku berdiri tepat di samping tubuh Ibu Ratna. Aku bisa melihat kelopak matanya bergetar halus. Napasnya pun terlalu teratur untuk orang yang terkena serangan jantung atau syok berat. Aroma parfum mahalnya yang menyengat, parfum yang sama yang selalu dia semprotkan berlebihan saat memarahiku karena bau bawang, masih tercium kuat. Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Seru salah satu temannya dengan nada panik yang dibuat-buat. Tidak perlu, potongku tenang. Suaraku tidak keras, tapi memiliki otoritas mutlak yang membuat semua orang terdiam. Simpan pulsa kalian. Dia tidak butuh dokter. Dia butuh piala Oscar. Aku berjongkok perlahan di samping telinga Ibu Ratna. Aku mendekatkan wajahku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hawa hangat dari kulitnya yang tertutup bedak tebal. Ibu, bisikku lembut, tapi penuh bisa. Bangun. Sandiwara ibu sudah tidak laku di sini. Penontonnya sudah bubar. Ibu Ratna tidak bergerak, masih berusaha mempertahankan aktingnya.
Dia pikir aku akan luluh, atau minimal merasa kasihan dan tidak mempermalukannya lebih jauh. Dia salah besar. Baiklah kalau ibu mau terus tidur di lantai kotor ini, lanjutku, masih berbisik. Saya cuma mau mengingatkan. Rumah di Menteng itu, sertifikatnya sudah digadaikan Radit ke bank untuk judi, dan bank itu sekarang sudah saya beli aset kredit macetnya. Jadi secara hukum, rumah itu sekarang milik perusahaan saya. Kelopak mata Ibu Ratna bergerak lebih kencang. Besok pagi, pukul 8 tepat, tim auditor independen dan jurusita akan datang ke Menteng. Mereka akan mendata semua aset. Lukisan, guci antik, koleksi kristal, bahkan perhiasan yang ibu pakai sekarang kalau bon pembeliannya pakai uang perusahaan, semuanya akan disita. Saya sarankan ibu bangun sekarang, pulang, dan selamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, mungkin baju-baju bekas ibu, sebelum gembok pagar saya ganti besok siang. Oh ya, pastikan ibu sudah keluar dari rumah saya sebelum makan siang, karena saya mau fumigasi rumah itu. Terlalu banyak hama dan kenangan buruk. Efeknya instan. Mata Ibu Ratna terbuka lebar, melotot nyaris keluar. Dia langsung bangkit duduk, wajahnya merah padam karena marah dan malu yang tak tertahankan. Dia menatapku dengan kebencian murni, bibirnya gemetar hendak memuntahkan sumpah serapah. Kau dasar wanita ular. Menantu durhaka, desisnya. Aku tersenyum tipis, berdiri tegak kembali. Durhaka? Tanyaku lantang, membiarkan orang-orang di sekitar mendengar. Bukankah ibu yang selalu bilang, di dunia ini uang adalah raja? Saya hanya mengikuti ajaran ibu. Sekarang saya punya uangnya, jadi saya rajanya. Dan titah raja adalah, angkat kaki dari hidup saya. Ibu Ratna ternganga. Dia melihat sekeliling, berharap ada yang membelanya. Tapi teman-temannya justru memalingkan muka, pura-pura sibuk dengan ponsel atau tas mereka. Mereka tidak mau terseret dalam lumpur kehancuran keluarga ini. Sadar bahwa dia sudah kalah telak, Ibu Ratna berdiri dengan susah payah. Dia menyambar tas Hermesnya dengan kasar, lalu berjalan cepat, setengah berlari, keluar dari ballroom, menabrak beberapa pelayan tanpa meminta maaf. Dia pergi dengan membawa sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur, meninggalkan jejak kekalahan yang memalukan. Sekarang, hanya tinggal para hiu berdasi. Begitu drama keluarga selesai, para investor dan rekan bisnis yang masih tersisa di ruangan mulai mendekat. Wajah-wajah mereka yang tadi penuh amarah kepada Radit, kini berubah menjadi topeng keramahan yang menjijikkan saat menghadapku. Mereka tersenyum manis, mengangguk-angguk hormat, seolah kami adalah kawan lama. Bu Amara. Luar biasa sekali. Seru Pak Gunawan, seorang pengusaha tambang yang dulu pernah menolak menjabat tanganku karena menganggapku hanya istri pajangan. Dia menyodorkan tangannya dengan antusias. Saya benar-benar kagum dengan cara ibu menangani situasi tadi. Tegas, cerdas, berkelas. Persis seperti ayah ibu, Pak Darmawan. Aku tidak menyambut uluran tangannya. Aku membiarkan tangannya menggantung di udara, sampai dia menariknya kembali dengan canggung. Terima kasih, Pak Gunawan, jawabku datar. Tapi seingat saya, Bapak pernah bilang di pesta tahun lalu bahwa istri yang terlalu pintar itu berbahaya bagi bisnis suami. Apa pendapat Bapak sudah berubah karena melihat saldo rekening saya? Wajah Pak Gunawan memerah. Dia tertawa sumbang, mencoba mencairkan suasana. Ah, ibu bisa saja. Itu kan cuma gurauan bapak-bapak. Saya serius, Bu. Perusahaan saya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan holding baru ibu. Mungkin kita bisa makan siang besok. Seorang bankir lain menyela, Bu Amara, kalau butuh pendanaan tambahan atau restrukturisasi aset Radit, bank kami siap memberikan bunga spesial. Prioritas VVIP untuk ibu. Mereka semua berebut perhatianku. Mereka menyodorkan kartu nama berlapis emas, menawarkan proyek, menawarkan janji manis. Aku melihat mereka dan merasa mual. Mereka adalah sekumpulan burung nasar yang hanya peduli pada bangkai mana yang paling segar. Dulu mereka memuja Radit karena mengira dia kaya, sekarang mereka memujaku karena tahu aku lebih kaya. Tidak ada ketulusan, hanya transaksional. Dengar, kataku, mengangkat tangan untuk menghentikan celotehan mereka. Saya tahu kalian semua khawatir dengan uang kalian yang dibawa lari Radit. Tenang saja.
Perusahaan baru saya profesional. Kami akan menyelesaikan kewajiban perusahaan lama sesuai prosedur hukum kepailitan yang berlaku. Tidak akan ada yang dirugikan, tapi juga tidak akan ada perlakuan spesial. Aku menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Dan soal kerja sama, maaf. Saya punya ingatan yang sangat kuat, tuan-tuan. Saya ingat siapa saja yang pernah menertawakan saya saat saya salah memegang gelas wine. Saya ingat siapa yang pernah berbisik, kasihan Radit dapat istri kampungan. Saya tidak berbisnis dengan orang yang tidak bisa menghargai manusia. Jadi, silakan simpan kartu nama kalian. Pintu saya tertutup untuk kalian. Tanpa menunggu reaksi mereka yang ternganga kaget, aku berbalik badan. Aku berjalan meninggalkan kerumunan manusia-manusia palsu itu. Dimas dan Ayah sudah menungguku di dekat pintu keluar utama. Ayah tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Dia merentangkan kedua tangannya. Aku berlari kecil dan menghambur ke dalam pelukan Ayah. Pelukan yang hangat, berbau tembakau dan sabun mandi yang familiar, bau rumah. Ayah bangga, enduk, bisiknya di telingaku, suaranya serak menahan haru. Kamu hebat. Kamu jauh lebih kuat dari yang Ayah duga. Terima kasih. Yah, terima kasih sudah percaya sama Amara. Isaku pelan. Pertahananku akhirnya runtuh di pelukan satu-satunya laki-laki yang tidak pernah menyakitiku. Ayo kita pulang. Jakarta sudah terlalu bising buat orang tua kayak Ayah, ajaknya sambil menepuk punggungku. Kami berjalan keluar dari ballroom, melewati lobi hotel yang megah namun terasa kosong dan dingin. Para staf hotel membungkuk hormat saat kami lewat, kali ini dengan rasa hormat yang tulus, atau mungkin takut. Saat kami sampai di pintu kaca lobi depan, aku melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Di luar sana, di area drop-off yang basah, Radit sedang berdebat dengan petugas keamanan. Dia tidak diizinkan masuk kembali bahkan untuk sekadar berteduh menunggu taksi. Hujan memang sudah reda, tapi udara malam Jakarta pasca hujan sangat menusuk tulang. Radit berdiri menggigil, jasnya hilang entah kemana, kemejanya basah dan kotor. Dia menoleh saat melihat rombongan kami keluar. Matanya bertemu dengan mataku melalui dinding kaca tebal lobi hotel. Ada permohonan di sana, ada penyesalan yang terlambat. Dia memukul kaca itu pelan dengan telapak tangannya, mulutnya bergerak mengucapkan namaku. Amara. Aku berhenti sejenak, menatapnya. Dulu, pria di balik kaca itu adalah duniaku. Aku pernah mencintainya dengan bodoh, menyerahkan segalanya demi senyumnya. Tapi pria itu sudah lama mati, dibunuh oleh keserakahan dan arogansinya sendiri. Yang tersisa di luar sana hanyalah orang asing. Aku tidak membalas panggilannya. Aku tidak melambaikan tangan. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah dan terus berjalan menuju mobil yang sudah menunggu. Sebuah Mercedes Maybach S-Class berwarna hitam, mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Sopir berseragam turun dengan sigap, membukakan pintu belakang yang berat itu untukku. Interior mobil itu begitu kontras dengan dunia luar. Kulit jok berwarna krem yang lembut, aroma kulit baru yang mewah, dan lampu ambient yang hangat menyambutku. Aku masuk ke dalam, diikuti Ayah yang duduk di sampingku. Pintu ditutup dengan suara boom yang lembut namun mantap, memisahkan kami dari kebisingan dan kekacauan di luar. Keheningan di dalam kabin mobil ini terasa begitu damai. Jalan, Pak, perintah Ayah pada sopir. Mobil melaju perlahan, meninggalkan pelataran hotel. Melalui kaca jendela yang gelap, aku melihat sosok Radit semakin mengecil di kejauhan. Dia masih berdiri di sana, sendirian, ditinggalkan oleh dunia yang dulu memujanya. Dia hanyalah noktah kecil di masa lalu yang kini tertinggal di belakang. Mobil kami meluncur membelah jalanan protokol Jakarta. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu-lampu gedung pencakar langit, menciptakan lukisan cahaya yang abstrak dan indah. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi, merasakan getaran halus mesin mobil yang bertenaga besar. Aku melihat ke langit. Awan-awan hitam tebal yang tadi menumpahkan badai kini telah bergeser pergi. Di sela-sela awan yang menipis, aku bisa melihat bulan yang bersinar terang, dan beberapa bintang yang berani menampakkan diri di langit Jakarta yang biasanya penuh polusi cahaya. Langit cerah. Badai sudah berlalu. Aku meraba dadaku. Rasa sesak yang selama 5 tahun ini menghimpit paru-paruku telah hilang.
Aku bisa bernapas lega. Aku bukan lagi Amara yang bersembunyi di balik bayang-bayang suami. Aku bukan lagi Amara yang menyimpan ijazah S2-nya di dalam kotak sepatu bekas di gudang berdebu. Aku menoleh ke arah ayah yang sedang tersenyum melihat jalanan. Lalu aku melihat bayanganku sendiri di kaca jendela. Wanita di pantulan itu tersenyum balik padaku. Sorot matanya tajam, percaya diri, dan penuh harapan. Mau kemana kita besok? Enduk? Tanya ayah memecah keheningan. Mau langsung ke Surabaya? Atau mau beres-beres rumah menteng dulu? Aku berpikir sejenak. Besok kita ke kantor pusat dulu, yah. Aku harus memimpin rapat direksi pertama. Ada banyak hal yang harus diperbaiki. Perusahaan itu butuh pemimpin yang waras. Ayah tertawa renyah. Itu baru anak ayah. Mobil Maybach itu terus melaju, membawa kami menjauh dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Di luar sana, Jakarta mungkin masih kejam, macet, dan penuh kepalsuan. Tapi di dalam sini, dan terutama di dalam hatiku, semuanya sudah terkendali. Aku, Amara, akhirnya pulang ke diriku yang sebenarnya.